Kapal perang Indonesia adu gengsi dengan kapal perang Jerman di Laut Lebanon. Kapal perang Indonesia adu gengsi dengan kapal perang Jerman di Laut Lebanon. Di depan kapal perang Jerman, kapal perang Republik Indonesia atau KRI Sultan Iskandar Muda 367 atau KRI SIM 367 pamer kemampuan dan profesionalisme saat melaksanakan SEAMANEX atau Sea Maneuvering Exercise dan juga PhotoX atau Photo Exercise dan juga FlashX atau itu Flash Exercise. Dan KRI SIM 367 tergabung dalam Satgas Maritim Task Force atau MTF TNI Konga 28M Unifil dan dikomandani oleh Letkol Laut P. Abdul Haris, sementara kapal perang negara Jerman dipimpin oleh Rear Admiral Andreal Markus Muge atau MTF Commander. Latihan tersebut dilaksanakan bersama seluruh kapal yang tergabung di dalam MTF Unifil, yaitu kapal perang negara Bangladesh, kapal perang negara Jerman, dan kapal perang negara Yunani di Laut Mediterania, Lebanon di Laut Mediterania pada Rabu kemarin. Latihan terbagi menjadi dua waktu yang berbeda. SEAMANEX dilaksanakan pada siang hari bersama dengan PhotoX dari atas helikopter Amerika Serikat 565 MBA Panther atau Heli Panther yang dibawa oleh KRI SIM 367, dan SEAMANEX menguji kemampuan dan profesionalisme kapal-kapal dalam bermanuver untuk menempati posisi dalam formasi yang berbeda dengan cepat dan tepat. Filipina marah akibat kapal patrolinya ditantang kapal-kapal China di LCS. Filipina telah mengeluarkan protes diplomatik atas kapal-kapal China yang menantang kapal-kapal Manila yang berpatroli di Laut China Selatan. Kapal-kapal China ini membunyikan sirine, klakson, dan komunikasi radio yang mengancam kapal-kapal Filipina. Pernyataan itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Filipina pada Rabu 20 Oktober kemarin. Ketegangan antara Manila dan Beijing telah mendidih selama bertahun-tahun di jalur perairan strategis yang kedua negara punya klaim teritorial. Tindakan provokatif ini mengancam perdamaian, ketertiban, dan keamanan Laut China Selatan dan bertentangan dengan kewajiban China di bawah hukum internasional, kata Kementerian Luar Negeri Filipina di Twitter. Kementerian mengatakan pada Rabu kemarin bahwa ada lebih dari 200 tantangan seperti itu terjadi saat Filipina melakukan patroli rutin di sekitar wilayah dan zona maritimnya. Filipina tidak menentukan selama periode waktu apa tantangan itu terjadi. Kedutaan besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerjanya. China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan juga Vietnam juga mengajukan klaim yang sama untuk beberapa atau semua pulau. Pada tahun 2016, Pengadilan Internasional membatalkan klaim ekspansif China di jalur air strategis di mana perdagangan kapal senilai 3 triliun US dollar lewat setiap tahunnya. Dan meski demikian, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengesampingkan keputusan yang menguntungkan Manila itu dan mengejar pemulihan hubungan dengan Beijing dengan imbalan janji miliaran dolar pinjaman, bantuan, dan juga investasi. Banyak di antara janji China pada Filipina ini belum terwujud. Dan sejak Duterte menjabat pada Juni 2016, Filipina telah mengajukan lebih dari 80 protes diplomatik terhadap China. KRI Tombak 629 telah dipasangi meriam A220M 57mm buatan Rusia. Mungkin karena beragam alasan, paket persenjataan pada KCR atau kapal cepat rudal 60M tidak sama satu dengan yang lainnya. Bila pada batch ketiga, yaitu unit kelima dan keenam KCR 60M, akan dipasangkan senjata pada haluan berupa meriam Bofors MK.3 kaliber 57mm, maka pada kapal KCR 60M batch pertama
Terlihat belum lama ini sudah dipasangkan meriam kaliber 57 mm, namun bukan lansiran dari buy system Bofors AB Swedia. Dan seperti yang diwartakan 2 tahun lalu bahwa KCR 60M sampai Class akan dipasangi meriam A220M Naval Gun 57 mm, nampaknya memang telah terbukti. Dari postingan foto yang beredar di lini masa, terlihat meriam buatan Rusia itu sudah terpasang pada bagian haluan KRI Tombak 629. Bila merujuk pada artikel pada Februari 2018, memang disebut bahwa A220M akan dipasang pada 2 unit KCR 60M, yakni KRI Tombak 629 dan KRI Halasan 630. Instalasi meriam A220M merupakan upaya penggantian di mana sebelumnya KCR 60M masih dipasangi meriam, sementara Bofors 40M peninggalan ex-KRI Teluk Semangka 512. A220M merupakan meriam laras tunggal buatan Burevestnik Rusia. Meriam A220M dirancang untuk dipasang pada kapal patroli atau kapal kombatan lain dengan bobot 250 ton. Keunikan dari meriam ini adalah munisinya yang dapat menggunakan jenis yang sama dari meriam penangkis serangan udara S-60 atau 53 UOR-281UHE yang telah legendaris dioperasikan oleh Arhanud TNI Angkatan Darat. Meriam ini punya jarak tembak maksimum yang terbagi 2 level untuk sudut laras vertikal, terutama dalam peran Hanud. Jarak tembak maksimumnya mencapai 8.000 meter. Sementara untuk peran lawan sasaran di permukaan dengan sudut laras horizontal, maka jarak tembak maksimum mencapai 12.000 meter. Dan secara keseluruhan, sudut elevasi laras dapat digerakkan mulai dari -10 sampai 85 derajat. Dalam hitungan 1 menit, maka secara teori Cannon ini dapat memuntahkan 300 proyektil. Dan dalam kondisi siap tempur, maka sistem meriam ini dapat membawa 400 munisi yang sebagian disimpan di bawah dek. Sebagai meriam reaksi cepat modern, A220M dikendalikan secara terpadu dan serba otomatis, yang kesemuanya terpusat di pusat informasi tempur. Dengan kubah yang terbuat dari aluminium, maka sistem meriam secara keseluruhannya punya bobot 6 ton. Disebutkan Cannon ini dapat melakukan tembakan secara akurat meski kapal sedang melaju di kecepatan 45 knots dengan syarat suhu di rentang -40 sampai 50 derajat Celcius. Kapal rudal cepat atau KCR 60 meter merupakan salah satu produk alutsista yang merupakan state of the art PT PAL Indonesia Persero, di mana keseluruhan proses rancang bangun dilakukan oleh PT PAL Indonesia Persero. PT PAL Indonesia Persero sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yaitu Pasal 11 dan Keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP Nomor 13/2013 ditunjuk sebagai Lead Integrator Alutsista Matra Laut atau kapal kombatan. Salah satu perwujudan dari kebijakan tersebut adalah kontrak kapal KCR. Saat ini PT PAL Indonesia Persero tengah membangun kapal ke-5 dan ke-6 dari batch nomor 3 dan pengadaan KCR secara lengkap, platform serta sistem sensor dan juga senjata. Berbeda dengan batch sebelumnya, pada kontrak pembangunan batch nomor 3 tidak hanya meliputi pembangunan platform, namun juga termasuk pada instalasi sistem sensor dan senjata. Sebelumnya PT PAL Indonesia Persero telah membangun 3 unit platform KCR 60 meter yang merupakan bagian dari proyek pembangunan batch nomor 1, yaitu KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, dan KRI Halasan 630.